Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Valen dan selamat pagi untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai sesi wawancara ya, alangkah baiknya kita kayaknya perkenalan dulu. Jadi, perkenalkan, aku Ciptaning Ayu dan ada temanku Valen Febrianti. Dan di kesempatan kali ini kami kebetulan lagi mengadakan suatu penelitian yang ingin mencari tahu nih terkait perspektif mahasiswa akuntansi soal gig ekonomi kayak gitu. Eh, Sebelumnya mungkin dari narasumber bisa menyebutkan nih profilnya terlebih dahulu mulai dari umur, kemudian jurusannya apa dan semester berapa. Oh, oke. Mungkin aku bisa ngasih uh, beberapa identitasku ke teman-teman. Jadi di sini aku berusia 20 tahun dan merupakan mahasiswa semester 5 di jurusan akuntansi Universitas Airlangga. Oke, Eh, sesuai dengan nama Zoom-nya ya, jadi kita akan merefer narasumber kita hari ini sebagai Kak Q. Dan sebelum kita lanjut ya, kita mau disclaimer sedikit. Jadi ada dua kondisi nih yang perlu aku dan Valen tekankan ke Kak Q. Jadi kondisi yang pertama, kita akan merekam nih seluruh hasil wawancara hari ini, baik secara audio maupun video dan segala bentuk outputnya, termasuk transkrip dan seluruh aset rekaman wawancara, nanti akan kami gunakan untuk keperluan riset. Dan masalah anonimitas, untuk Kak Q sudah terjaga, namanya tersensor. Kemudian yang kondisi kedua, kami meminta kesediaan narasumber untuk memberikan keterangan lanjutan atas follow-up question yang mungkin muncul pasca wawancara hari ini, mengingat terdapat kemungkinan ada pertanyaan terlewat atau kasus-kasus yang sejenis. Nah, untuk kedua kondisi ini, apakah Kak Q sudah bersedia atau ada yang ingin ditanyakan? Bersedia? Oke. Oke, karena sudah aman, kita langsung lanjut ke wawancaranya aja ya. Jadi, sebelum kami mulai nanya-nanya nih, aku mau kasih sedikit penjelasan soal gig ekonomi dulu ya, supaya nanti persepsi kita sama terhadap tema pembicaraannya dan nggak terjadi miskomunikasi gitu ke depannya. Jadi singkatnya, untuk gig ekonomi ini adalah suatu skema lapangan pekerjaan baru yang membuka kesempatan bagi tenaga kerja untuk bekerja secara lepas. Dalam artian, mereka sudah tidak terikat kontrak dan peraturan-peraturan kantor yang mengekang. Kalau istilah kekiniannya sih freelance ya, jadi istilah yang lebih familiar nih mungkin di telinga Kak Q ya. Terus dengan skema ini, para pekerja jadi punya power yang lebih besar nih atas diri mereka sendiri. Mereka jadi bisa pilih pekerjaan yang ingin mereka lakukan, kemudian kapan mereka harus bekerja, dan kepada siapa mereka harus mengabdikan diri mereka gitu. Jadi intinya dalam skema gig ekonomi ini, para pekerja menjadi bos diri mereka sendiri gitu. Dan dari tahun ke tahun, skema pekerjaan seperti ini itu semakin diminati nih oleh para pencari kerja karena benefit yang ditawarkan sangat menarik, mulai dari segi upah dan juga fleksibilitasnya. Dan dari fenomena ini nih, mengingat kami juga mahasiswa akuntansi, kami ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya pandangan mahasiswa akuntansi terkait skema lapangan pekerjaan ini. Utamanya, kami ingin mencari tahu bagaimana perspektif mahasiswa akuntansi terhadap skema gig ekonomi dalam konteks pekerjaan akuntansi, kemudian bagaimana kesiapan mahasiswa akuntansi untuk beradaptasi dengan pola kerja fleksibel dan kontrak jangka pendek yang ditawarkan oleh gig ekonomi, dan bagaimana mahasiswa akuntansi memandang dampak gig ekonomi terhadap pengembangan karir jangka panjang dari stabilitas keuangan mereka. Oke, sebelum kita lanjut, apakah dari narasumber kita ada sesuatu yang ingin di-clarify nih terkait gig ekonomi ini gitu? Menurut saya buat overview-nya sudah cukup jelas. Oke, kalau gitu kita langsung ke masuk ke pertanyaan-pertanyaan wawancaranya ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana pendapat Kak Q tentang skema kerja gig ekonomi untuk profesi akuntan? Oke, mungkin saya izin menjawab. Menurut saya dengan adanya uh, adanya kemajuan teknologi yang membuat hilangnya batasan nih antara yang memerlukan jasa dari akuntansi dan juga dari kita sebagai profesi akuntansi. Jadi menurut saya buat gig ekonomi ini sangat 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 cocok buat profesi akuntansi di mana dari profesi akuntansi sendiri menawarkan berbagai bentuk jasa baik contohnya nih kita bisa provide
buat bikin laporan keuangan atau mungkin bisa konsultasi dari segi bisnis suatu perusahaan. Bisa juga ada konsultasi pajak dan itu menurutku sangat match jika perusahaan atau yang membutuhkan jasa dari akuntansi ini hanya memerlukan beberapa uh, jasa-jasa dari seorang akuntan. Jadi kayak salah satunya aja bisa bikin laporan keuangannya atau cuman sebagai konsultasi bisnisnya dan juga eh, di sini sebagai akuntan kita juga bisa apa ya ngambil beberapa tawaran itu sekaligus. Jadi dari sisi perusahaan mungkin oke-nya mereka bisa eh, ngambil salah satu tawaran pekerjaan akuntan yang mungkin dibutuhkan perusahaan, tapi dari sisi akuntannya juga mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk istilahnya mencari penghasilan atau pendapatan yang sebesar-besarnya ya buat dari akuntan itu sendiri. Gitu. Oke, jadi intinya menurut Kak Kyo ini antara eh, recruiter atau yang pemilik lapangan pekerjaan dengan pekerjanya itu sama-sama punya benefit ya dalam hal gig ekonomi untuk akuntan gitu. Oke, nyambung ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti eh, menurut Kak Q ini apakah gig ekonomi cocok diterapkan dalam bidang akuntansi? Mungkin alasannya kenapa? Mungkin sama seperti yang first question tadi, itu eh, cocok karena di sini akuntan tuh apa ya, nggak harus secara istilahnya ngasih jasanya itu nggak harus secara jangka panjang. Jadi kan tadi konsepnya gig ekonomi kan emang kayak short term contract gitu kan. Jadi sekali ngasih jasa, misalnya suruh bikin laporan keuangan, ya udah itu kayak kontraknya sesuai apa ya kesepakatan antara recruiter sama si akuntannya. Untuk itu eh, ini cocok-cocok aja sih menurut saya sebagai pandangan saya sebagai mahasiswa akuntansi. Seperti itu. Oke, langsung mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan ditanyakan oleh teman saya Valen ya. Jadi nanti Kak Q bisa langsung berinteraksi sama Valen. Kayak gitu. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu di sini mau tanya tentang seberapa siap sih Kak Q ini itu merasa untuk bekerja dalam pola kerja yang fleksibel yang dapat ditawarkan sama JIK ekonomi sendiri. Oke, mungkin kalau kita yang semester 5, buat saya yang semester 5 ini belum memiliki banyak kompetensi yang bisa apa ya diterapin di gig ekonomi karena apa? Eh, di konsep gig ekonomi itu kayak butuh fleksibilitas yang tinggi, apalagi kita kan sekali apa ya, misal ambil beberapa project itu tentu kayak harus match nemuin antara keinginan dari si recruiter sama keahlian yang kita miliki. Jadi bukannya sama branding juga sih. Karena nggak nggak semua recruiter itu bakal kayak ngelirik kita karena branding dari kita yang mungkin cuman punya label sebagai misal cuman sarjana sarjana akuntansi tanpa ada keahlian tertentu yang dibutuhin dari recruiternya. Seperti itu. Jadi kayak butuhin lebih banyak tambahan keahlian mungkin eh, dari sertifikasi ataupun juga eh, tambahan di bahasa karena di sini pasti yang minta jasa ini dari bukan hanya dari lokal atau domestik eh, recruiter seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya berarti Kak Q ini merasa belum ada cukup branding gitu kan karena masih semester 5. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menyangkut di pertanyaan sebelumnya, cuma tadi sudah Kak Q sebutkan lah beberapa. Tapi di sini saya tetap mau menanyakan lagi agar lebih rinci gitu ya jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu langkah apa aja sih yang Kak Q dapat ambil untuk mempersiapkan diri menghadapi pola kerja gig ekonomi itu sendiri? Oke, ya mungkin karena balik lagi sama konsep di gig ekonomi yang dimana uh, kita butuh nih branding yang oke buat apa ya bisa narik hati dari recruiternya karena kita istilahnya kan kayak beda sekali project itu kayak beda bos sama project yang lain. Jadi gimana cara kita bisa
punya branding yang oke dan bisa jadi apa ya, bisa bisa narik hati dari recruiter. Jadi di gigs ekonomi nanti kita juga bisa bisa ambil banyak project karena kita kita bisa ngasih nih keahlian atau jasa yang benar-benar dibutuhin oleh banyak recruiter seperti itu. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kak Q ini tuh dapat melihat prospek karir jangka panjang sebagai akuntan dalam sistem gig ekonomi itu sendiri? Karena apa ya, di gig ekonomi kan kita gantungin sama short term kontraknya. Jadi kalau secara jangka panjang ini kurang oke sih buat buat profesi akuntan yang pingin memiliki jenjang karir yang stable dan juga ada jenjangnya gitu. Jadi menurut saya buat buat konsep gig ekonomi ini kurang cocok sih buat di apa ya, buat diterapin eh, terapin buat yang pengen punya jenjang karir seperti itu. Oke, berarti menurut Kak Q sendiri kurang cocok ya untuk karir jangka panjangnya. Tapi di sini untuk pertanyaan selanjutnya mau menanyakan perihal tentang apakah gig ekonomi itu akan mempengaruhi stabilitas keuangan Kak Q sendiri di masa depan? Menurut Kak Q gimana? Eh, kalau untuk jangka panjang pasti hubungannya sama yang tadi ya, karena short term contract, jadi kita cuma bisa ngehasilin uang selama kita ambil project. Jadi ketika memang sih kita bisa sekali periode itu bisa ngambil beberapa project dan itu mungkin bisa lebih banyak penghasilan yang kita dapat daripada cuman punya satu pekerjaan aja uh, yang istilahnya jangka panjang. Cuman buat stability atau jangka panjang itu bu, yang di gig ekonomi kurang apa ya? Kurang ada kekurangan buat stabilnya karena nggak selamanya kita bisa ngambil project yang sama setiap periodenya. Mungkin di tahun ini kita bisa ambil 10 atau 20 dalam setahun, tapi kalau yang next year mungkin belum tentu kita bisa ambil sebanyak itu. Jadi buat stability itu apa ya, kurang lah di di gig ekonomi. Tapi mungkin itu bisa disiasati juga dari uang yang didapetin di tahun pertama ketika kita punya banyak proyek itu bisa diinvestasiin atau apa ya, istilahnya biar uang ini bisa bertumbuh lagi di periode yang akan datang. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak Q. Nah, di sini mau tanya tentang apakah Kak Q ini lebih memilih karir karir tradisional atau karir gig ekonomi. Nah, alasannya juga kenapa Kak Q? Eh, Kalau menurut saya sendiri, saya prefer untuk eh, ada di karir tradisional karena eh, pertimbangannya itu sih yang tadi terkait stability di keuangan saya sendiri, terus eh, nggak selamanya kita punya kemampuan apa ya, kemampuan itu tadi yang nggak bisa ngambil proyek sebanyak yang di tahun kita ngerasa bisa ngambil proyek yang sama juga punya karir apa ya, jenjang karir itu bener di awal emang nggak sebanyak kalau kita kita punya short term contract, tapi itu kayak stable gitu aja sih di masa depan kita punya penghasilan yang stagnan dan mungkin apa ya, kalau memang pengen ngambil uh, nambah-nambah penghasilan itu bisa kayak ada side job seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya untuk Kak Q terkait wawancara kita hari ini. Dan kalau boleh aku simpulkan dari keseluruhan wawancara hari ini tuh menurut Kak Q sendiri, gig ekonomi ini sebenarnya adalah suatu prospek yang bagus ya untuk lapangan pekerjaan bagi pekerja-pekerja di masa depan. Tapi untuk masalah akuntansi nih, untuk dikaitkan dengan pekerjaan seorang akuntan, rasa-rasanya ada beberapa aspek yang masih perlu dipertimbangkan gitu ya. Dan untuk stability sendiri itu juga eh, masih ada apa ya?
ya memang pada dasarnya gig ekonomi ini bukan stable income ya, bukan pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang stabil. Jadi eh, sebagai mahasiswa pasti perspektifnya masih agak worry gitu ya terkait masa depannya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku simpulin ya dari wawancara hari ini. Dan aku Ciptaning Ayu dan temanku Valen Febrianti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya buat Kak Q atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di penelitian kita. Eh, Semoga experience-nya wawancara hari ini berkesan ya bagi Kak Q dan semoga penelitian kita nantinya bisa memberikan kontribusi yang baik ke masyarakat. Oke, mungkin segitu aja ya dari aku dan Valen. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Q. Eh, Silahkan melanjutkan aktivitasnya lagi hari ini dan see you di kesempatan selanjutnya. Dadah.